Kita akan membahas mengenai God the Creator, jadi Allah Sang Pencipta. Ayat bacaan kita berasal dari Mazmur 50 ayat 7 sampai 15. Mari kita baca. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau, bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Pembahasan kita akan dibagi menjadi 3 berdasarkan paragraf yang terlihat di slide. Kita mulai dari ayat 7. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Kalau kita melihat Alkitab kita dibuka dengan kalimat pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatunya di dalam Alkitab bermula dari kalimat ini. Jika kita salah dalam memahami ayat pertama ini, maka kita akan salah dalam memahami keseluruhan isi Alkitab. Maka kita akan mengambil waktu untuk membahas mengenai Allah. Jadi mari kita mulai pembahasan kita. Yang pertama, kisah Alkitab dimulai dengan seorang pribadi. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 disebutkan bahwa pribadi itu adalah Allah. Allah sudah ada sebelum ia menciptakan segalanya. Dan ia sendiri tidak diciptakan. Sebelum segala sesuatu ada, ia sudah ada. Alam semesta dan segala isinya tidak kekal, tetapi Allah kekal. Mungkin ada di antara kita yang mungkin pernah bertanya, kalau segala sesuatu diciptakan oleh Allah, maka siapa yang menciptakan Allah? Jawabannya tidak ada. Mengapa Allah tidak diciptakan, atau dalam istilah teologi atau apologetika disebut sebagai uncaused cause, jadi penyebab yang tidak disebabkan, jadi dia tidak diciptakan. Mengapa Allah tidak diciptakan? Bukankah segala sesuatu harus memiliki penyebab? Tidak. Hukum sebab akibat berkata bahwa setiap akibat pasti memiliki penyebab, tetapi setiap sebab tidak selalu memiliki penyebab sebelumnya. Sebagai contoh, aku mau masak mie instan, merek tertentu. Mungkin kamu akan bertanya, mengapa aku memasak mie instan? Jawabannya, memasak mie instan adalah akibat. Penyebabnya adalah karena aku mau. Mungkin sebenarnya aku tidak lapar, tetapi aku kepingin makan aja. Lalu kamu tanya lagi, mengapa aku kepingin makan mie instan? Padahal aku tidak lapar, tapi kenapa aku kepingin makan mie instan? Ya, jawabanku mungkin ya karena aku mau aja, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kepikiran aja dan aku pingin makan mie instan. Nah, di sini kita melihat bahwa penyebab berhenti di mana? Di aku kepingin aja makan mie instan. Jadi penyebab aku kepingin makan mie instan tidak harus memiliki penyebab sebelumnya. Demikian juga dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah, tetapi Allah adalah uncaused cause. Dia tidak memiliki penyebab, karena dia adalah penyebab dari segala sesuatunya. Sebagai penyebab, dia tidak perlu penyebab sebelumnya. Mengapa demikian? Karena kalau segala sesuatu memiliki penyebab, maka akan ada tak terhingga penyebab, dan itu sangat tidak logis. Maka pasti harus ada penyebab pertama yang tidak disebabkan sebelumnya. Nah, itulah Allah.
Dialah yang pertama ada sebelum segala sesuatunya ada. Jadi, kisah Kristen kalau kita baca dari Kejadian 1 ayat 1 tidak dimulai dengan kisah tentang dewa-dewi atau benda-benda langit seperti di mitologi-mitologi kuno, atau dengan alam semesta yang kekal seperti yang dipercayai oleh beberapa agama dan juga oleh sains umumnya. Tetapi kisah Alkitab, kisah Kristen dimulai dengan Allah Tritunggal. Jadi Alkitab dan kisah Kristen dimulai dengan pribadi Allah. Itulah mengapa kalau kita membaca kisah-kisah Alkitab berikutnya dari Kejadian 1 sampai Wahyu terakhir, Wahyu 21, kita harus membaca Alkitab dari kacamata yang baru, yaitu bahwa Alkitab adalah kisah tentang Allah, bukan tentang kita. Karena kalau Alkitab adalah kisah tentang kita, maka pasti di Kejadian 1 dimulai dengan kita. Tetapi kita lihat bahwa kisah ini tidak dimulai dengan manusia, tetapi dimulai dengan Allah. Jadi Allah adalah tokoh utama dari seluruh kisah di Alkitab. Sejak kecil, kita diajari untuk meniru tokoh-tokoh hebat Alkitab. Kita diajari untuk mengalahkan Goliat seperti Daud, atau kita diajari untuk berani seperti Daniel, atau kita diajari untuk berani seperti orang Israel ketika mau menghancurkan tembok Yeriko, atau mungkin di sisi lain kita juga melihat Alkitab sebagai buku peraturan yang terdiri dari ribuan peraturan yang kita harus ikuti. Jangan ini, jangan itu, harus ini, harus itu. Atau mungkin ada juga di antara kita yang melihat Alkitab sebagai nasihat praktis. 3 langkah untuk punya pertemanan yang baik, 4 langkah untuk hidup sukses, 5 langkah mengalahkan ketakutan, 6 langkah untuk disukai orang, 7 langkah sekolah dengan baik, atau hal-hal yang lain. Nasihat-nasihat praktis. 8 langkah untuk memiliki keluarga yang hebat gitu ya. Nah, memang Alkitab penuh dengan kisah heroik, penuh dengan peraturan, penuh dengan nasihat praktis. Tetapi Alkitab tidak berbicara, intinya bukan tentang itu. Mengapa bukan tentang itu? Karena Alkitab bukan tentang kita, tetapi Alkitab itu tentang Allah. Inti Alkitab bukan tentang meniru tokoh heroik Alkitab, atau bukan untuk sekedar peraturan, atau bukan hanya sekedar 2-3 langkah untuk hidup sukses atau nasihat praktis lainnya. Tetapi Alkitab adalah cerita tentang Allah. Di Kejadian 1, di Imamat, di Ulangan, di Ayub, di Yeremia, bahkan sampai di Wahyu, semua itu adalah cerita tentang Allah. Bahkan di dalam kitab Ester yang tidak ada kata Allah, tetapi kitab itu berbicara tentang Allah. Hal ini harusnya mengubah bagaimana cara kita memandang kisah-kisah berikutnya di Alkitab. Saat Adam dan Hawa berdosa, kita melihat Allah yang memulai inisiatif untuk rekonsiliasi, untuk berbalikan. Bukan Adam dan Hawa yang berdosa. Saat kita membaca kisah tentang Abraham yang keluar dari Ur dan dia dipilih, kita melihat bukan hanya sebatas Abraham, tetapi kita melihat Allah yang berinisiatif untuk memilih Abraham. Bukan Abraham yang mencalonkan diri sebagai bapak orang percaya, tetapi kita melihat Allah yang berinisiatif menjadikan Abraham sebagai bapak orang percaya. Jadi kita melihat rencananya Allah, bukan rencananya Abraham. Saat kita membaca kisah tentang pembebasan orang Israel dari Mesir dan pembuangan-pembuangan yang ada di dalam Alkitab, kita melihat kisah ini bukan hanya tentang orang Israel, tetapi jauh lebih itu. Kisah ini melihat mengenai siapa Allah, bagaimana karakter Allah sehingga orang Israel harus dibuang, dan bagaimana karakter Allah yang mau membebaskan mereka. Atau saat kita melihat perjanjian baru, kita melihat Allah yang berinisiatif untuk turun menjadi manusia dan menyelamatkan manusia. Manusia sibuk mengurus dirinya sendiri dan melupakan Allah. Tetapi Allah selalu ingat dengan janjinya. Allah selalu memulai inisiatif. Dia yang memulai, dia yang meninggalkan tahtanya, masuk ke dalam dunia dengan manusia yang penuh dengan dosa. Bahkan saat kita membaca tentang akhir zaman, kita juga melihat Allah yang berinisiatif untuk memperbarui bumi yang sudah rusak oleh dosa dan menggantinya dengan langit baru, bumi baru, Wahyu 21. Jadi ini semua
adalah kisah tentang Allah, bukan tentang kita. Kita memang adalah beberapa tokoh dalam Alkitab, tetapi inti Alkitab bukan tentang kita, tetapi tentang Allah. Hal ini juga akan mengubah bagaimana cara kita memandang diri kita dan sekitar kita. Kalau kita mengalami penderitaan atau hal-hal yang tidak kita inginkan, kita mungkin akan berkata, mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Seakan-akan kita adalah tokoh utamanya dan Allah hanyalah alat untuk memenuhi kebutuhan kita dan apa yang kita inginkan. Justru sebaliknya, saat kita mengalami itu semua, sebagai contoh saat kita mengalami wabah corona seperti saat ini, kita harusnya balik bertanya, bukan lagi apa yang Allah lakukan, mengapa Allah mengizinkan ini semua terjadi pada saya. Tetapi kita berbalik bertanya, apa yang ingin Allah sampaikan? Apa yang Allah inginkan tentang hidup kita? Terutama dalam kaitannya dengan rencana Allah, grand design-nya Allah. So, ini bukan tentang melibatkan Allah dalam rencana kita, tetapi tentang bagaimana kita melibatkan diri kita di dalam rencananya Allah. Tujuan Allah lah yang terpenting, bukan tujuan kita. Seringkali kita tidak tahu apa-apa, tetapi kita sok tahu. Saat sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, saat kita harus belajar online, tidak bertemu teman-teman, saat kita tidak bisa pergi-pergi, saat kita ada seseorang yang kita kasihi harus menjauh dari kita, saat rencana yang sudah kita susun secara matang harus batal, saat orang tua kita tiba-tiba mengalami masalah dan tidak lagi sanggup membayar kebutuhan kita misalnya, kita seringkali berteriak kepada Tuhan dan kita protes. Tuhan, mengapa ini semua terjadi? Bukankah hidupku seharusnya tidak seperti ini? Kamu bisa nggak sih jadi Tuhan? Harusnya gini Tuhan, harusnya gitu Tuhan. Seringkali kita protes dan kita sok tahu. Kita menganggap diri kita lebih mampu dan lebih bijak dari Tuhan. Seolah-olah apa yang Tuhan lakukan itu salah dan kita yang benar. Hal ini harusnya mengingatkan kita pada kisah Ayub. Saat Ayub protes kepada Allah mengenai ketidakadilan yang ia alami, di dalam Ayub 27 contohnya, demi Allah yang hidup yang tidak memberi keadilan kepadaku. Saat Ayub berkata, aku tidak berdosa, harusnya tidak terjadi seperti ini. Harusnya aku tidak menderita, tapi mengapa ini terjadi? Harusnya nggak gini dong Tuhan. Orang aku tidak berdosa kok, maksud aku menerima penderitaan. Saat itulah, kalau kita menanyakan hal itu ya kepada Tuhan, mengapa Tuhan hal ini terjadi? Harusnya kan nggak gini Tuhan. Aku lebih tahu. Harusnya kalau aku jadi Tuhan, aku nggak akan seperti ini. Kalau aku jadi Tuhan, aku tidak akan membuat wabah corona. Mungkin seperti itu kalau kita protes sama Tuhan. Tapi kalau kita lihat jawaban Tuhan kepada Ayub di dalam Ayub 38 sampai 40, bahkan sampai 42 kalau teman baca di kitab Ayub, kita melihat jawaban Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, ini di dalam Ayub 38. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di sini Allah menantang balik Ayub. Dan pertanyaannya sangat luar biasa. Tidak terpikirkan oleh Ayub dan mungkin termasuk kita ya. Allah bertanya, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai? Allah menanyai Ayub yang protes kepada Allah dengan pertanyaan tentang penciptaan. Di mana kamu saat ini semua tercipta? Kamu yang mau protes, jawab pertanyaanku. Dan seterusnya kalau kita baca di dalam kitab Ayub. Bahkan Allah menanya, apakah kamu tahu waktunya kambing beranak? Apakah kamu peduli dengan itu semua? Kamu nggak tahu apa-apa, jadi jangan sok tahu. Wow, itu pelajaran yang sangat luar biasa ketika Allah mengajar Ayub. Nah, disinilah kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas, yang tidak bisa mengerti pikiran Allah. Dengan pengetahuan kita yang terbatas, tidak seharusnya kita protes kepada Allah. Kita boleh
penuh dengan ratapan, kita berdoa kepada Allah, itu boleh. Dan itu benar, dalam Alkitab itu ada. Tetapi kita tidak boleh menanyakan keadilan Allah. Kita terbatas, Allah tidak terbatas. Dan Ia adalah pencipta kita. Ia tahu apa yang kita rasakan. Ia tahu yang terbaik buat kita. Saat kita mengalami wabah corona, Allah tahu yang terbaik buat umatnya. Saat kita ditinggalkan oleh orang yang mungkin kita sayangi, atau kita kasihi, atau mungkin teman dekat kita, Allah tahu yang terbaik. Kita tidak bisa melihatnya, tapi Allah tahu yang terbaik. Ya, dalam 1 Korintus 2 dikatakan, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tidak ada yang bisa tahu pikiran Tuhan. Atau di dalam Roma 11, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Atau di dalam kitab Yesaya, kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Ini adalah ayat-ayat, dan ini masih banyak lagi kalau teman-teman mau cari. Siapa yang tahu pikiran Tuhan? Tuhan tidak butuh nasihat kita. Dia sempurna. Dia telah sang pencipta kita. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Hal ini membawa kita pada poin yang kedua, yaitu kesempurnaan Allah. Poin kedua adalah Allah yang maha tahu, maha kuasa, dan Ia sempurna. Saat kita bicara tentang kesempurnaan Allah, kita berbicara tentang bahwa Dia tidak kekurangan apapun. Keluaran 15 ayat 11, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Jawabannya tidak ada. Karena hanya engkau, Allah yang maha kuasa, Allah yang sempurna. Di dalam dunia teologi atau ilmu tentang Allah, gitu ya, hal ini disebut sebagai the doctrine of the self-sufficiency of God atau the solitariness of God. Jadi doktrin tentang kecukupan Allah yang intinya berbicara tentang Allah itu sempurna. Dia serba berkecukupan. Dia tidak perlu makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Seperti dalam Mazmur 50 yang kita baca tadi. Daging lembu jantankah aku makan? Atau darah kambing jantankah aku minum? Nah, Allah tidak butuh makan, Allah tidak butuh minum. Ia berkecukupan. Dia juga tidak butuh kasih kita untuk merasa dikasihi. Kita sudah melihat di dalam episode kemarin bahwa Allah Tritunggal adalah Allah kasih. Sejak kekekalan, Dia sudah mengasihi dan Dia adalah kasih. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa melalui persekutuan dengan Roh Kudus. Maka Dia tidak butuh kasih kita untuk merasa dikasihi. Ia juga tidak butuh doa kita untuk menguatkan atau menambah kemuliaannya. Ia tidak butuh penyembahan kita. Di dalam Kisah Para Rasul 17 dikatakan Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari Dia sempurna. Dia serba berkecukupan. Dia tidak perlu hal-hal lain di luar dirinya untuk menjadi lebih sempurna, menjadi lebih disanjung, atau lebih mulia. Dia sudah mulia, dia sudah sempurna sejak kekekalan. Jadi saat Ia menciptakan manusia, saat Ia menciptakan malaikat, saat Ia menciptakan ciptaan-ciptaan lainnya, Ia tidak melakukannya agar mendapatkan manfaat atau mendapatkan sesuatu darinya. Saat Allah menciptakan Adam, bukan seolah-olah Ia butuh manusia,
tetapi bahwa dengan menciptakan manusia, justru dia bisa memberikan sesuatu kepada manusia. Yaitu dia bisa memberikan kasih-Nya. Dia bisa memberikan otoritas kepada Adam untuk menguasai bumi dan sebagainya. Ia tidak menciptakan manusia agar bisa dimuliakan, tetapi dia menciptakan manusia karena dia mau memberi sesuatu kepada manusia. Inilah Allah kita, Allah yang adalah sumber dari segala sesuatu. Dia menciptakan bukan untuk mendapatkan sesuatu. Kalau kita menciptakan barang, kita menolong orang lain, seringkali kita melakukannya untuk sesuatu. Tetapi Allah menciptakan semua. Bukan karena dia butuh, atau karena dia perlu, tetapi karena dia ingin memberi sesuatu. Bapak Gereja Irenaeus mengatakan, ibadah kepada Allah tidak menambah Allah apapun. Dia tidak perlu ketaatan manusia. Tetapi saat kita taat, saat kita mengikuti Dia, saat kita melayani Allah, Allah memberikan hidup yang kekal. Allah memberikan incorruption. Allah memberikan eternal glory. Memberikan manfaat kepada manusia yang menyembah Dia. Jadi bukan saat kita menyembah Allah butuh sesuatu, tapi saat kita menyembah justru Allah memberikan sesuatu. Karena Dia adalah Allah yang kaya, rich, Allah yang sempurna, perfect, dan Dia tidak perlu apapun, in need of nothing. Untuk itulah Allah mau manusia menyembah Dia, bukan supaya dia dapat sesuatu, tetapi supaya dia bisa memberikan sesuatu. Karena Dia good and merciful. Wow, ini adalah sebuah teks yang sangat luar biasa. Inilah Allah kita, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang mau memberi. Demikian juga saat kita mengikuti Dia, bukan supaya kita mendapatkan sesuatu, tetapi justru saat kita taat kepada Allah, Allah bisa memberikan anugerah-Nya. Allah memberikan keselamatan kepada kita saat kita mengikuti juru selamat. Kita bisa mengambil bagian di dalam keselamatan. Saat kita mengikuti terang, kita juga menerima terang. Tapi saat kita berada di dalam cahaya yang terang, kita memang terang, tapi kita tidak diterangi oleh diri kita sendiri, tapi kita justru diterangi oleh cahaya itu. Ya, saat kita mengikuti terang, kita tidak memberi kontribusi apapun pada terang itu, tetapi kita justru menerima manfaat itu dengan diterangi oleh cahaya itu. Demikian juga dengan pelayanan kita kepada Allah. Allah tidak menerima untung satu hal pun dari penyembahan kita, tetapi justru Dia memberikan hidup yang kekal, Dia memberikan kemurnian, Dia memberikan eternal glory kepada mereka yang mengikutinya dan melayaninya. Mengetahui hal ini harusnya membuat kita sadar bahwa saat kita mengalami penderitaan dan hal buruk di dunia ini, kita tidak seharusnya menyalahkan Allah, dan sebaliknya seharusnya kita mengingat bahwa setiap hal baik di dalam dunia ini yang sudah rusak sebenarnya adalah sebuah anugerah, sebuah kasih, sebuah kemurahan dari Allah. Kita perlu tahu bahwa kita hidup di dalam dunia yang sudah rusak, mengalami penderitaan dan penyakit dan bencana di dunia ini, yang sudah rusak dan jatuh dalam dosa, adalah hal yang wajar. Sehingga tidak ada alasan untuk menyalahkan Allah. Tetapi sebaliknya, ada kebaikan di dalam dunia yang sudah jatuh dan rusak ini, itu semua semata-mata karena kasih dan kemurahan Allah. Saat kita masih bisa hidup, masih bisa menikmati hal-hal sederhana dalam hidup ini, saat kita masih bisa tersenyum, tertawa, seharusnya kita bersyukur bahwa semua ini masih ada dan kita bisa rasakan hanya semata-mata karena kebaikan Allah yang menopang kita. Bukan karena kita yang layak menerimanya, tapi semua semata-mata karena Allah. Allah tidak berhutang pada umatnya, sehingga sangat bodoh kalau kita tawar-menawar dengan Allah. Kalau kita berkata kepada Allah, Tuhan, kalau aku lakukan ini, nanti kamu kasih aku ini. Ya, kita tawar-menawar dengan Allah, seakan-akan Allah butuh sesuatu. Padahal Dia Allah yang sempurna. Dia tidak butuh apapun dari kita. Dan yang ketiga, Allah berkuasa atas ciptaannya. Sebagai pencipta, Ia berkuasa atas kita. Prinsip dasarnya sederhana. Saat kita menciptakan sesuatu, maka barang itu menjadi milik kita. Makanya kita nggak boleh mencuri punya orang lain, karena itu punya orang lain. Dia yang mencipta atau dia yang membeli, dia yang membuat, maka itu milik dia, bukan milik kita. Maka saat kita mengambil barang orang lain, itu namanya mencuri. Sama, saat Allah menciptakan sesuatu, Ia juga punya otoritas atasnya, termasuk diri kita. Karena kita adalah ciptaan Allah. Diri kita bukan milik kita, tetapi milik Allah.
Sehingga kita tidak bisa berkata, aku berhak melakukan apapun yang aku mau dengan tubuhku. Karena tubuh kita bukan milik kita, tetapi tubuh kita milik Allah. Demikian juga di dalam Kejadian 2. Saat Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa untuk tidak makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ia memberi perintah karena dia adalah pencipta Adam dan Hawa. Maka dia berhak memerintah Adam dan Hawa. Mengapa Allah memerintah? Karena dia tahu apa yang terbaik atau bagaimana seharusnya cara kita hidup. Dia tahu yang terbaik buat kita. Allah membuat peraturan bagi kita, bukan untuk menyiksa kita, tetapi karena Ia tahu yang terbaik bagi kita. Ia memberi perintah kita untuk mendekat kepadanya, bukan karena Dia butuh kita, tapi karena kita yang memang diciptakan untuk Dia. Allah meminta kita mendekat kepadanya karena Ia tahu kepuasan yang sejati kita hanya bisa ditemukan di dalam Allah. Maka pertanyaan yang muncul saat kita mengetahui 3 poin ini adalah, mengapa Allah menciptakan kita? Jadi kalau Allah tidak butuh apapun dari kita, lalu mengapa Allah menciptakan kita? Dalam teks kita Mazmur 50, kita baca bagian terakhir, dan engkau akan memuliakan aku. Ibrani 1 ayat 2 dikatakan, oleh Tuhan Yesus, Allah menjadikan alam semesta. Kolose 1 ayat 15-16, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, Tuhan Yesus, dan untuk Dia, Tuhan Yesus. Jadi semua ini diciptakan untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. All for Him. Karena begitu berlimpahnya kasih Bapa kepada anak, yang kita bahas di episode kemarin, maka Ia menciptakan. Sekali lagi, karena begitu berlimpahnya kasih Bapa kepada anak, maka Ia menciptakan. Ciptaan adalah hadiahnya bagi sang anak. Itulah mengapa dalam Kolose disebutkan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Tuhan Yesuslah alasan mengapa Bapa menciptakan. Saat kita membaca bahwa Allah ciptaan itu baik, maka kita juga memahami bahwa ciptaan itu tidak mencerminkan dirinya sendiri, tapi mencerminkan siapa pembuatnya. Saat kita melihat lukisan, kita tidak memuji hanya lukisannya, tapi kita melangkah lebih jauh, yaitu kita memuji pelukisnya. Hal ini karena lukisan tidak mencerminkan dirinya sendiri, tetapi lukisan itu mencerminkan sang pelukis. Apa perasaan sang pelukis? Apa yang ingin disampaikan oleh sang pelukis? Demikian juga saat kita melihat ciptaan Allah, harusnya kita tidak hanya memuliakan diri kita atau ciptaan itu, tapi kita melihat jauh lebih itu, yaitu kita memuliakan Allah. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saat kita makan, saat kita minum, saat kita merasakan hujan, saat kita merasakan panasnya matahari, saat kita melihat ke langit, atau bahkan saat kita melihat diri kita sendiri, harusnya hal itu mengingatkan kita kepada Allah yang menciptakan semua. Sesungguhnya semua itu menunjukkan siapa penciptanya. Saat kita melihat makanan, atau saat kita makan, harusnya kita melihat Allah yang mencukupkan kita. Saat kita melihat langit, kita melihat Allah yang masih ada, karya Allah yang terpampang nyata di langit. Saat kita melihat diri kita melihat diri kita ada gambarnya Allah. Semua di dalam dunia ini menunjukkan sesuatu dari Allah. Alam semesta menggambarkan kebesaran Allah. Dan segala sesuatunya menggambarkan sesuatu tentang Allah. Jadi kalau kita lihat tadi, Tuhan Yesus adalah alasan utama penciptaan. Dan Dia juga adalah alasan utama dan tujuan utama dari penciptaan. Makanya ada lagu All Glory Be to Christ. Segala kemuliaan bagi Kristus. Karena segala sesuatu ini diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ini semua adalah ciptaan Allah. Ada banyak sekali lukisan Allah yang kita bisa lihat di dalam hidup kita. Kita melihat gunung, kita melihat laut, kita melihat langit, kita melihat diri kita. Kita melihat itu semua adalah ciptaan Allah.
Dan harusnya kita sekali lagi memuji Allah. Jadi pertanyaannya, mengapa kita harus membahas tentang Allah? Mengapa kita harus membahas Allah Sang Pencipta kita? Karena pembahasan ini penting untuk kita masuk ke dalam karya penebusan Kristus. Greg Gilbert mengatakan, "The gospel is God's response to the bad news of sin, and sin is a person's rejection of God's creator rights over him." Injil adalah respon Allah terhadap kabar buruk dari dosa. Dan dosa adalah penolakan manusia terhadap Allah Sang Penciptanya. Itulah mengapa kalau kita mau bahas tentang Injil, bahas mengenai karya penebusan Allah, kita harus melihat dulu sebelum itu, mengapa Allah atau mengapa Kristus datang ke dunia. Karena dia mau apa? Menebus dosa. Maka sebelum kita bahas Kristus, kita harus bahas manusia yang berdosa. Tapi mengapa manusia berdosa? Dosa itu apa? Dosa adalah penolakan manusia terhadap Allah Sang Penciptanya. Maka sebelum kita membahas manusia yang berdosa, kita bahas siapa Allah. Itulah mengapa hari ini kita membahas Allah Sang Pencipta. Sebagai pencipta, dia punya hak, punya kekuasaan atas kita. Dan kita akan membahas ini minggu depan, bahwa Allah adalah Allah yang kudus dan adil. Nah, kita akan bahas itu lebih lanjut minggu depan, sebelum kita bahas mengenai manusia yang berdosa. Jadi apa yang telah kita pelajari hari ini harusnya mengubahkan bagaimana cara kita memandang Alkitab, bahwa Alkitab adalah kisah tentang Allah, bukan kisah tentang kita, dan bagaimana cara kita memandang Allah. Yaitu bahwa hidup kita bukan tentang kita, tetapi tentang Allah. Kemudian, Allah menciptakan bukan karena ia haus pujian dan kemuliaan, tapi justru ia mau memberikan kasih-Nya, anugerah-Nya, dan kemurahan-Nya kepada ciptaannya. Kita melihat Allah bukan sebagai Allah yang egois, tetapi Allah yang berlimpah kasih-Nya. Hal ini puncaknya ada pada salib Kristus yang akan kita bahas dalam sekian minggu ke depan. Ia adalah Allah yang mulia, Allah yang maha kuasa, Allah yang sempurna, yang tidak butuh penyembahan kita. Tetapi ia mau merentankan dirinya masuk ke dalam sejarah manusia untuk mati menebus dosa kita. Apakah Allah bisa tidak menebus kita dan tidak mati di kayu salib? Bisa-bisa aja. Dia nggak butuh manusia kok. Dia mau di surga, dia ciptakan, terus dia tinggalkan manusia yang berdosa, terus dia ciptakan manusia lain di tempat lain, menciptakan alien, menciptakan apa, dia bisa melakukan itu semua. Karena dia nggak butuh kita. Tetapi Allah yang sempurna ini, Allah yang maha kuasa ini, Allah yang penuh kasih ini, mau datang menyelamatkan kita. Sehingga saat kita melihat Allah, kita tidak hanya melihatnya sebagai Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang transenden, tapi kita juga melihatnya sebagai Allah yang imanen, Allah yang dekat dengan kita, yang tahu perasaan kita. Karena ia menjadi manusia, ia mengalaminya sendiri, dan ia tidak mau disebut sebagai saudara kita. Saat Kristus bangkit, ia disebut sebagai yang sulung di antara banyak saudara. Mengapa disebut sebagai yang sulung? Karena dia yang bangkit pertama. Nah, nanti kita pada akhir zaman akan bangkit tubuh kita. Nah, maka kita menjadi saudara-saudaranya Kristus. Dia Allah, tapi dia tidak malu disebut sebagai saudara manusia yang berdosa, manusia yang hina. Ia mau jadi saudara kita. Hanya kekristenan yang punya konsep Allah seperti ini. Terakhir, kita juga melihat Allah Sang Pencipta kita memiliki otoritas atas kita. Dan ia tidak menggunakan otoritasnya untuk menyiksa kita, untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi ia menarik kita kepadanya karena ia tahu bahwa kita memang dirancang untuk hanya dapat dipuaskan di dalam dia, dan saat kita memilikinya, kita memiliki semuanya. Maka apa aplikasinya saat kita menyadari materi yang kita bahas hari ini? Saat kita menyadari bahwa ia adalah Allah kita akan hidup di dalam penyembahan yang sejati. Apapun yang kita lakukan, kita melakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Dan saat kita melakukan itu semua, kita melakukannya bukan dengan terpaksa, tetapi justru dengan sukacita. Karena Tuhanlah satu-satunya kebahagiaan, kedamaian, dan kepuasan hati kita. Dan saat kita berada di dalamnya, hati kita akan merasa tenang. It is well with my soul. Sebab kita menerima rest yang sejati. Saat dunia tidak pasti, kita bisa tetap tenang. Karena Allah Sang Pencipta berkuasa atas semuanya. Aku akan tutup dengan sebuah cerita
tentang himne ini, It Is Well With My Soul. Kita pasti tahu lagu It Is Well With My Soul. Himne ini diciptakan oleh orang yang bernama Horatio Spafford, seorang pengacara yang kaya di Chicago. Pada tahun 1870 dia kehilangan satu-satunya anak laki-lakinya karena penyakit demam berdarah. 1 tahun kemudian dia mengalami tragedi yang bernama The Great Chicago Fire, dan itu membakar habis hampir seluruh aset properti yang ia miliki. Yang kaya lalu asetnya terbakar, ia menjadi miskin. Hidup tidak terlihat begitu baik baginya dan bagi keluarganya. Spafford akhirnya merencanakan sebuah perjalanan bersama istrinya dan keempat anaknya ke Eropa untuk menyaksikan seminar D.L. Moody. Ini seorang teolog ya. Namun tiba-tiba dia mendapat masalah bisnis yang harus diselesaikan, sehingga ia mengatakan kepada istri dan keempat anak perempuannya untuk pergi dulu berlayar, dan ia akan menyusul secepatnya. Meskipun Spafford tidak bisa bergabung bersama keluarganya, ia senang karena keluarganya dapat berkumpul dengan orang-orang Kristen lain di kapal tersebut. Namun, di dalam perjalanannya, kapal yang membawa istri dan anak-anak Spafford mengalami kecelakaan, dan kapal tersebut hanyut ke dasar laut. Setelah beberapa hari, Spafford mendapatkan telegram dari istrinya. Pesan itu hanya memiliki 2 kata, selamat sendirian. Keempat anak perempuannya mati tenggelam di lautan. Dia seorang pengacara yang kaya dari Chicago. Kehilangan anak laki-lakinya karena penyakit demam berdarah. Aset kekayaannya habis terbakar api. Saat dia mau pergi seminar kekristenan, anak 4 yang lainnya mati tenggelam di kapal. Gara-gara kapalnya tenggelam. Sedih enggak? Pasti sedih. Tetapi dia lalu menulis himne ini yang akan saya nyanyikan habis ini. It is well with my soul. Tenanglah jiwaku. Mengapa dia bisa berkata tenanglah jiwanya? Karena dia tahu penderitaan yang ia alami, kesakitan yang ia alami tidak ada artinya karena Kristus sudah mati baginya. Perpisahannya dengan keluarganya hanya sementara. Dia akan bertemu dengan keluarganya nanti, pada saatnya nanti. Dia tahu Allah yang ia percaya, Allah yang ia sembah adalah Sang Pencipta, Sang Penyelamat, Sang Penebus, Sang Juru Selamat. Itulah mengapa saat terjadi semua itu, dia masih bisa rest, tenang. Rest bukan berarti kita hanya tidur atau kita santai-santai, enggak. Rest tetap produktif, tetapi kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Di dalam dunia kita yang penuh dengan hiruk-pikuk, yang penuh dengan kekecewaan, yang penuh dengan pengkhianatan, yang penuh dengan rasa sakit, penuh dengan penderitaan, kita bisa rest. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita rest pada Allah yang hebat. Makanya aku pernah post di Instagram, yang ada bukan manusia yang hebat, tetapi yang ada hanyalah manusia yang berdosa, manusia yang lemah, manusia yang rentan dengan Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Amin.